Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang kami hormati para pejabat yang mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia dan unsur pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyerahan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal pada hari ini, Senin 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Miladiah dimulai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca menyerahkan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan keluarga, dan juga hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan keluarga kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, dan selanjutnya diserahkan ke panitia kurban Masjid Istiqlal. Atas nama jemaah Masjid Istiqlal menerima hewan kurbannya Bapak Presiden. Terima kasih. Sudahlah. Yang punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, para saudara-saudara sekalian, menjadi tradisi setiap tahun Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat, dan utamanya di Masjid Istiqlal. Dan di Masjid Istiqlal terus juga tiap tahun menyembelih kurban, dan tahun ini cukup banyak ya, sudah 50 sapi, kambing, dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli korban untuk kepentingan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya korban ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti katanya itu, sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya, apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik tidak. Ya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saya itu dekat. Bahkan ada mengatakan saya lebih dekat dari urat leher. Ya, aqrabu ilai min hablil warid. Nah, kalau itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keridhaannya. Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh itu yang jauh. Yang jauh, karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang kan, kalau orang mengeluarkan itu kan sayang. Daripada buat korban kan buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh, ya kan? Ya. Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita
mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, nggak merdeka kita, nggak merdeka. Karena itu semangat berkorban di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah, jangan sampai tidak peduli ini bahaya. Lalu ada generasi yang sudah tidak peduli lagi terhadap sesama, itu saya kira itu lonceng kematian, kehancuran. Ya, kalau tidak ada kepedulian itu. Jadi saya kira itu intinya itu. Nah, alhamdulillah bangsa kita ini masih ternyata yang berkorban itu bukan hanya orang Islam. Tadi Pak Imam bilang kepada saya, ternyata yang memberi korban non-muslim banyak non-muslim. Nah, mereka memang bukan tuh mereka solidaritas sosialnya itu yang tumbuh. Nah, ini jadi solidaritas sosial ini masih hidup, alhamdulillah, di kalangan bangsa ini. Kita pertahankan dan kita perbesar dan kita kuatkan, melakukan penguatan. Barangkali itu saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Dan hari ini hari yang berbahagia, ya. Karena itu saya juga sekaligus mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala semua dan jadikan bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang rukun, bangsa yang mau memberikan pengorbanannya dalam semua aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus mendoakan semua masyarakat yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu baru saja melaksanakan sholat Idul Adha. Dan pada kesempatan ini, inilah kami para hamba-Mu telah menyerahkan hewan kurbannya untuk diserahkan kepada mustahiknya. Tiada lain harapan kami kepadamu ya Allah. Semoga hewan kurban yang kami kurbankan ini akan semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah inilah hamba-Mu yang dianugerahi tugas sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menyerahkan hewan kurbannya kepada Masjid Istiqlal dan untuk selanjutnya diteruskan kepada mereka yang berhak untuk mengkonsumsinya. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau memberikan berkah kepada para masyarakat yang memulai usaha ternak dengan adanya keberkahan pada Idul Adha ini. Hewan ternaknya terjual, berkahilah rezeki mereka. Dan juga kepada mereka yang mengkonsumsi daging kurban ini juga berkahi mereka. Dan kepada mereka yang berkurban, tentu kami sekali lagi memohon kepada-Mu ya Allah, dekatkanlah diri-Mu kepada mereka dan kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangguhkanlah pendirian kami
kepada ajaran agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai untuk penyerahan secara simbolis dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Imam Besar ya, kepada Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Nasaruddin Umar. Dan ini adalah sapi dengan berat 1 lebih ton. Kemudian juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menyerahkan pula selain di Masjid Istiqlal ternyata juga membagikan di masjid dan juga pesantren di daerah lokasi lain, yaitu untuk jenis limosin dan simental dengan kisaran berat 750 hingga 900 kg. Berarti kosnya agenda tadi ini barusan ini menjadi secara simbolik aja ya untuk penyerahan kurban sapi. Dikabarkan ini katanya tidak jauh berbeda dengan sapi kurban milik Presiden Joko Widodo. Jadi sekitar 1,2 ton juga ya. Ya.